membuka sholat. Pembuka ini disebut takbiratul ihram. Ya, jadi ketika bertakbir, kemudian ihram, sifat ihramnya muncul. Apa itu ihram? Dari ahrama yuhrimu ihraman. Akar katanya diambil dari haram. Haram itu dilarang, tidak boleh. Kalau kita ingin menanggalkan segala hal untuk menunjukkan ini tidak boleh, tambah hamzah, ahrama yuhrimu, sifatnya ihram. Maksudnya apa? Ketika sudah bertakbir maka dilarang, tidak boleh, tinggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang, buang, jangan dibawa-bawa. Permasalahannya orang sholat seringkali membawa dunianya, sehingga itu mengganggu kekhusyuan dalam sholatnya. Padahal rumusnya jelas, begitu diangkat takbir, ya di Abu Daud disebutkan, fayaqulu Allahu Akbar, katakan dengan lisanmu, Allah yang maha besar. Dunia nggak besar, pekerjaan nggak besar, gaji nggak besar sekarang, corona kecil, semua Allah yang hanya besar. Ya, sehingga urusan kita hanya terfokus kepada Allah saja dan mengagungkan Allah Jalla Jalla. Ketika Bapak Ibu sholat, akan cenderung hati kita merasa tenang. Anda punya masalah di rumah tangga, alih-alih Anda bikin status di media sosial, lebih baik Anda berwudu, menghadap ke arah kiblat dan sholat. Apalagi ke masjid, mau tahiyatul masjid, mau sholat duha, ya sholat Anda 2 rakaat. Begitu Anda sholat atau sholat wudu, begitu Anda sholat, tenang perhatikan. Walaupun mungkin solusi belum datang, tapi ketenangan itu bagus. Dan tenang itu setengah dari solusi yang kita dambakan. Gak percaya silakan. Ketika Bapak Ibu sholat, akan cenderung hati kita merasa tenang. Anda punya masalah di rumah tangga, alih-alih Anda bikin status di media sosial, lebih baik Anda berwudu, menghadap ke arah kiblat dan sholat. Apalagi ke masjid, mau tahiyatul masjid, mau sholat duha, ya sholat Anda 2 rakaat. Begitu Anda sholat atau sholat wudu, begitu Anda sholat, tenang perhatikan. Walaupun mungkin solusi belum datang, tapi ketenangan itu bagus. Dan tenang itu setengah dari solusi yang kita dambakan. Gak percaya silakan. Ketika terjadi pembunuhan Ali bin Abi Thalib, ini loyalis Ali, ini kecewa betul nih. Ini kan loyalis yang sangat luar biasa. Dalam bahasa Arab, pengikut loyalis yang sangat luar biasa, yang setia, disebut dengan Syiah namanya. Ini asalnya itu faksi politik. Sebenarnya nggak ada masalah di sini. Tapi ketika Ali terbunuh, ini aktor intelektual kerja lagi nih, Abdullah bin Sabah ini. Maka mulai dimunculkan isu-isu terkait dengan Ali. Ali dizolimi, nih, dan dizolimi. Ini mulai mengelola nih, kelola. Ya, maka di sini mulai masuk kaitan dengan akidah. Dimunculkan isu imamah sampai berlebihan. Apa berlebihannya? Ya, kok bisa tiba-tiba ketika Ali meninggal, ini bisa disoal nih, kepemimpinan Utsman, Umar, Abu Bakar. Dan pada akhirnya apa? Berpengaruh pada aspek akidah. Jadi memasukkan imamah, karena yang berhak itu ini harusnya kepemimpinan semua dari jalurnya Ali bin Abi Thalib, ahli bait ke atasnya sampai terus ke bawahnya. Maka dikenal dengan imamah namanya, Syiah imamah. Maka dimasukkanlah bab imamah ini dalam rukun iman, ini masalahnya. Nah, jadi mereka menganggap bahwa udah terus ada imam dan imamnya maksum. Maksum itu terjaga, nggak berbuat salah. Jadi masalah. Jadi ada nilai-nilai yang membawa kita untuk mendekat kepada Allah, itu kan sifatnya 2. Ya, if'al wala taf'al, kerjakan pada yang ma'ruf, segala yang baik-baik kerjakan. Ya, jujur, sabar, tingkatkan ibadah, tingkatkan terus kerja yang baik, disiplin dan sebagainya, itu disebut ma'ruf. Ajakan kepada kebaikan yang kita eksekusi, ya dengan nilai, dengan jalan-jalan yang baik. Kemudian juga yang kedua ada nahyu anil munkar, yang meninggalkan segala yang dilarang, yang haram-haram. Kalau tadi yang halal-halal kita kerjakan dengan baik, ada nanti hukumnya dari mulai mubah ke sunnah sampai ke wajib. Kemudian kalau yang ini kita harus tinggalkan nahyu anil munkar, yang haram-haram. Nah, ini dua-duanya setara, mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang munkar. Ya, yang munkar itu yang diingkari, hati kita mengingkarinya, agama juga mengingkarinya, karena diingkari dilarang. Ya, makanya ada haram. Haram itu seakar dengan kata hormah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat, kehormatan. Jadi dilarang itu untuk menjaga kehormatan kita, asalnya begitu, bukan ingin menyulitkan kita. Jadi ajal itu usia, dalam terjemahan bahasa Indonesianya, usia kita sampai ke batas hidup. Di Quran surah 7 ayat ke-34, semua umat yang pernah berdinas, beraktivitas di bumi dari awal sampai akhir kehidupan, itu punya batas waktu, gak akan abadi, semua akan pulang. Nah, cara kita mengisi ajal ini disebut dengan umur namanya. Apa itu umur? Ada 3 arti. 1, bermanfaat. Nah, kita kenapa dinamakan dengan umur? Cara mengisi usianya seakan memberi kesan kepada kita, hey, dari sekian waktu yang Allah berikan, berapa yang sudah bermanfaat? Pandangannya bermanfaat tidak? Bicaranya bermanfaat tidak? Pendengarannya bermanfaat tidak? Sampai ke ujung kaki. Karena itu kalau ada yang bertanya, berapa umur Anda? Nah, Anda jawab misalnya 40, 50. Itu sebetulnya pengingat dari Allah, dari lisan yang bertanya itu, untuk mengingatkan pada kita, selama 40 tahun itu sudah bermanfaat belum hidupnya? Yang kedua, sukses. Nah, ini turunannya. Jadi sepanjang Allah berikan kesempatan, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menata kesuksesan sesuai dengan harapan kita. Ketiga, sesuatu yang menghadirkan keberkahan, baik yang dipandang oleh Allah.
Fitrah pada mudik itu melekat persiapan-persiapan di dua sisi. Persiapan yang akan pulang dan persiapan yang akan dikunjungi di tempat pulang. Dan uniknya, ini yang paling unik. Orang yang merasa bekalnya kurang, dia tidak siap pulang. Kami pernah tanyakan pada seseorang, kenapa Anda nggak mudik, Mas? Gak ada bekal, Ustaz. Gak ada bekal, takut pulang. Masya Allah, hebatnya yang punya kesempatan, yang punya bekal, kemudian dia dengan bangganya menghubungi ke tempat yang akan dituju, dia katakan, aku akan pulang. Maka yang di sana karena tahu dia akan pulang, maka disiap-siapkanlah segalanya dengan sangat luar biasa. Allahu Akbar. Itu mudik dunia. Nah, sekarang persoalannya ada mudik yang kedua. Dan mudik ini sifatnya abadi. Dan tidak sedikit orang yang berharap mudik sampai ke tempat dunia, ternyata dia lebih pulang duluan ke tempat akhiratnya. Dan celakanya, ini yang paling bahaya. Dia menyiapkan bekal dunianya dengan maksimal saat akan mudik dunia, tapi dia tidak menduga bahwa bekal persiapan ke akhiratnya tidak dia siapkan dengan baik, dan ternyata mudik akhiratnya lebih cepat dibandingkan dengan mudik dunia. Berbicara tentang amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peluang yang sangat luas untuk mengerjakan segala jenis kebaikan yang Allah ridhai. Di sini sekarang saya sedang berada di Liverpool Football Club. Nah, alhamdulillah, seperti kita ketahui bahwa di antara pemain sepak bola yang sangat fenomenal saat ini adalah satu di antara pemain Liverpool, yaitu Mohamed Salah dan Sadio Mane. Tentunya ada sebagian yang kita ketahui bahwa Mohamed Salah bukan sekedar menjadi pemain sepak bola profesional, tapi juga bagaimana beliau berdakwah dengan gayanya, dengan caranya untuk memperkenalkan Islam kepada lingkungan sekitarnya. Selebrasi sujud yang biasa dilakukan tentunya bukan sekedar menjadikan trademark beliau ketika selesai mencetak gol, tapi juga bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat sekitar tentang kekuasaan Tuhannya, meringankan dan memudahkan Mohamed Salah untuk mencetak gol lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan hasilnya alhamdulillah bukan sekedar di Liverpool ini saja, tapi banyak juga di sekitaran Inggris dan juga wilayah sekitarannya yang dengan keadaan Mohamed Salah dan dakwahnya bisa mengenal bahkan memeluk Islam. Berdasar keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang tahap persiapan Idul Fitri itu, mulai dari berwudu standar dasarnya, atau kita mengambil sunnah tertingginya yaitu mandi besar. Kemudian setelah itu kita mencoba mencari pakaian terbaik. Hadis riwayatnya disampaikan bahkan oleh cucu Nabi Hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak, mencari pakaian terbaik. Setelah itu kita ambil sunnah yang ketiga, yaitu mencicipi makanan yang menandakan bahwa Ramadan telah usai. Sebagian ulama menganjurkan kita untuk bisa mencicipi makanan yang serupa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu kurma dalam jumlah bilangan ganjil, witir. Ya, Anda bisa cicipi 1 kah, 3 kah, atau 5 kah.